Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nurul Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2210921009. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-performing loan atau kredit bermasalah. Apa itu non-performing loan? Non-performing loan atau kredit bermasalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank untuk mengatasi kredit yang bermasalah karena nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya. Faktor-faktor yang menyebabkan performing loan atau kredit bermasalah. Pertama, dari pihak perbankan atau lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, pihak analisis kredit yang kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemanyetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. Kedua, dari pihak nasabah. Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah ada dua hal. Pertama, adanya unsur kesengajaan. Maksudnya, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak suatu bank, sehingga kredit yang diberikan akan mengalami kemacetan. Yang kedua, adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya, nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai yang terkena musibah, misalnya kebanjiran atau kebakaran, dan banyak lagi lainnya. Batasan non-performing loan atau kredit bermasalah dapat diukur melalui seberapa besar tingkat keuntungan atau dengan panel, capital, assessment of quality, manajemen, earning, dan liquidity, yang merupakan rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah tertentu yang lainnya, serta dengan cara melakukan rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan dalam suatu bank. Teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan non-performing loan atau kredit bermasalah. Pertama, kredit kurang lancar. Cara menangani kredit kurang lancar yaitu dengan cara menagih kepada nasabah yang bersangkutan. Kedua, kredit yang diragukan. Pihak bank melakukan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan dengan cara perjanjian tertulis, di mana nasabah akan melunasi tunggakan kepada pihak bank tersebut. Yang ketiga, kredit macet. Pihak bank melakukan tindakan yang tegas seperti penyitaan barang nasabah sebesar pinjaman terhadap bank. Atau jika nasabah tidak bisa melunasi karena tidak kecukupan hartanya, maka bisa dilakukan dengan cara penghapusan kredit. Cara-cara menangani non-performing loan atau kredit bermasalah. Pertama, penyelamatan kredit atau penjadwalan ulang. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit, sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah: pertama, memperpanjang jangka waktu kredit; kedua, memperpanjang jarak waktu angsuran; yang ketiga, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Yang kedua adalah reconditioning. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, yaitu pertama, kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Kedua, penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Yang ketiga, penurunan suku bunga. Yang keempat, pembebasan bunga. Yang kelima, pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang.
dengan syarat yang lebih ringan. Yang ketiga adalah restructuring. Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi kondisi permodalan, baik modal kerja maupun barang modal. Tindakan yang diambil dalam rangka restructuring adalah pertama, tambahan kredit. Yang kedua, tambahan equity. Kedua, cara menangani kredit bermasalah, yaitu dengan penyelesaian kredit. Apabila langkah penyelamatan kredit nasabah sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan langkah strateginya menjadi strategi penyelesaian kredit. Strategi penyelesaian kredit dapat diambil dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, dengan melalui negosiasi bank dengan debitur, di mana bank dapat melakukan penguasaan hasil usaha, sewa barang, mencarikan mitra usaha yang berjalan dengan baik. Semua hasil tersebut digunakan untuk menurunkan bagi debitur. Yang kedua, pengambilan manajemen perusahaan, di mana bank bersama nasabah mencarikan perusahaan yang mampu mengambil alih, baik berupa anak angkat atau aliansi. Yang ketiga, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang secara yuridis berhak menagih piutang seperti PUPN, pengadilan negeri, dan lain-lain. Yang keempat, debitur dinyatakan pailit karena bangkrut. Penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan, di mana kedudukan bank sebagai kredit preferen, bila mana bank telah melakukan peningkatan dengan hak hipotek atau kredit perban. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang non-performing loan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.